Tentu sangat bersyukur sekali pada siang hari ini dalam suasana melaksanakan puasa Ramadan. Kita diberikan kemudahan dan kekuatan serta semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat yang sangat mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian amal kita pada hari ini, khususnya puasa Ramadan kita dan pelaksanaan sholat zuhur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala sebesar-besarnya, dan kita selalu diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan tausiah siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema berkaitan dengan dibalik kekuatan sebuah niat. Tentu kita sebagai seorang muslim tidak sudah seringlah mengenal apa itu niat, ya, mendengar niat dalam ibadah, niat dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata an-niyah, yang arti dasarnya adalah al-qasdu atau keinginan. Di dalam bahasa Indonesia pun kata niat pun punya makna yang hampir sama. Keinginan, harapan, rencana, semua itu masuk dalam makna niat. Adapun niat di dalam makna ibadah atau bahasa lainnya niat yang dihitung sebagai ibadah, maka tidak cukup hanya sekedar keinginan saja, tetapi ditambah dengan satu syarat yang lain, yaitu keinginan melakukan sesuatu yang bersamaan dinyatakan dengan pelaksanaan sesuatu itu. Dalam kesempatan tausiah hari ini saya tidak akan membahas tentang makna niat secara ibadah ini, tapi saya akan mengupas betapa luar biasanya niat kita dalam setiap amalan yang kita lakukan, baik itu amalan yang bersifat ibadah sehari-hari ini, begitu juga dalam amalan perbuatan kita di sehari-hari keduniaan, misalnya makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, niat ini dalam setiap kehidupan kita sangat diperlukan dan sangat menentukan. Apalagi dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar, harus ada rencana, harus ada program, yang semua itu masuk dalam makna niat. Dalam sebuah petuah lah mungkin, atau ucapan yang populer, dikatakan seseorang yang gagal berencana itu sama saja merencanakan untuk gagal. Artinya orang gak punya niat dalam perbuatannya, itu hampir bisa dipastikan amal itu akan gagal. Ini meskipun disebut untuk urusan dunia sehari-hari, tetapi di dalam urusan ibadah pun sama. Ibadah apapun tanpa ada niat yang benar, ya, maka tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita itu ibadahnya luar biasa. Kita sholat begini bapak-bapak, khusyuk, bacaannya bagus, ya, hati kita hadir, tapi ternyata kita lupa niat, atau tidak ada niat sama sekali, atau niatnya salah. Kita sekarang sholat zuhur, tapi yang terucap, yang terniatkan, terikrar dalam hati kita itu niat sholat asar, yang gak ada gunanya sholat kita, harus diulang lagi. Itu betapa pentingnya niat, rencana dalam setiap amal kita. Lalu hadirin rahimakumullah, niat ini ada dua. Ada niat yang sifatnya adalah untuk mencari materi di dunia, nilai-nilai keduniaan, dan ada niat yang tujuannya mencari nilai-nilai akhirat. Niat mencari keduniaan umum dalam kehidupan kita. Kita kerja ingin cari duit. Dengan duit kita ingin hidupnya nyaman, ingin hidupnya sejahtera, ingin kalau kita mau apa-apa bisa terpenuhi dengan uang itu. Ya, itu hal yang lumrah. Ya, semua orang punya seperti itu. Orang Islam pun seperti itu. Ya. Yang kedua adalah niat untuk mencari akhirat atau mencari ridho Allah. Nah, bagi kita seorang muslim, mana yang lebih bagus? Tentu tidak diragukan yang lebih bagus itu yang kedua, mencari ridho Allah, termasuk di dalam perbuatan kita sehari-hari.
Ada sebuah ayat yang menurut saya luar biasa mengingatkan kita mengenai hal ini di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa, kata Allah, semua orang, tanpa dibatasi muslim atau tidak untuk yang pertama ini. Nanti yang kedua khusus mukmin, khusus muslim. Siapa saja, mau mukmin mau tidak, yuridul ajilah, menginginkan dunia ini, menginginkan materi di dunia,